Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Sahabat Salimah Tijaroh yang dirahmati Allah SWT, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu yang terkait dengan kreativitas dan inovasi. Teman-teman sekalian, kreativitas dan inovasi adalah salah satu cabang ilmu di ilmu percepatan kinerja ya, yang video sebelumnya sudah kita bahas ya. Ini kita akan review ya sebentar, karena kreativitas dan inovasi itu sangat-sangat penting ya, sebagai faktor kunci sukses di dalam bisnis maupun di dalam organisasi kita, baik masa depan maupun masa kini ya. Teman-teman sekalian, nanti teman-teman bisa membaca secara lengkap modulnya ini, dan nanti terdiri dari ada 4 bagian ya yang ada di dalam modul ini ya. Pertama yang A, visi misi tujuan strategi sukses bisnis dan ukurannya. Kemudian yang kedua adalah yang B, sistem pengukuran kinerja sukses bisnis menurut balance scorecard. Kemudian yang C, kreativitas dan inovasi faktor kunci sukses bisnis dan organisasi pada masa kini dan masa depan. Kemudian yang D, bagaimana cara mencapai sukses bisnis lebih mudah dan lebih cepat. Ini aplikasi daripada ilmu percepatan kinerja. Ya, nanti akan diajarkan teknik pemrograman pikiran, silakan nanti dibaca secara lengkap ya. Baik teman-teman, peta jalan sukses bisnis melalui kreativitas dan inovasi. Teman-teman, kita selalu ya dalam mempelajari modul itu kita selalu mulai dari proses pembelajaran, karena proses pembelajaran ini salah satu ujung tombak kita untuk belajar mendapatkan ilmu-ilmu baru, sehingga peningkatan ilmu dan pengetahuan serta teknologi akan meningkat ya. Dengan demikian maka sumber daya manusia yang ada dalam organisasi kita bisa menjadi lebih cerdas, lebih kreatif ya, lebih inovatif, sehingga akan dapat menghasilkan kualitas produk yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik untuk kita berikan kepada pelanggan kita. Dengan demikian maka kepuasan pelanggan bisa meningkat dan nanti akan memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan kita, sehingga penjualannya juga bisa meningkat, produktivitas bisnis meningkat, kinerja baik, maka bisnis kita, organisasi kita, kesuksesan kita akan bisa tercapai sampai nanti ya. Nah, di sini teman-teman, sustainability balance scorecard untuk mengukur sukses bisnis. Nah, dalam pengukuran sukses bisnis memang ini banyak ukurannya ya teman-teman. Yang dulu fokusnya adalah pada keuangan, sekarang sudah dikembangkan dengan konsep atau teori yang namanya balance scorecard. Pertama adalah perspektif pembelajaran dan inovasi menjadi ujung tombak ya, ini pembelajaran ya. Kemudian inovasi ini terkait dengan modul kita. Kemudian perspektif proses bisnis internal. Kemudian perspektif pelanggan. Keempat, perspektif keuangan. Kemudian kelima, perspektif sosial. Keenam, perspektif lingkungan. Dan ketujuh, perspektif ketuhanan. Ini kalau kita sudah memasukkan unsur ketuhanan, sebagaimana kita juga mempunyai Pancasila, bahwa sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam perspektif balance scorecard ya. Nah, diharapkan di sini kinerja bisnis menjadi bagus terus menerus, maka sukses bisnis ini akan dapat dicapai. Nah, terus ini kita melakukan proses ini tiada hentinya, karena memang perencanaan usaha kita tidak hanya berhenti 1 tahun, tapi berjalan terus sampai nanti ya. Nah, yang pertama kita akan review mengenai visi, misi, tujuan, strategi, sukses bisnis dan ukurannya. Apa itu visi? Visi adalah pernyataan tentang perusahaan atau bisnis ingin menjadi seperti apa di masa yang akan datang. Misal menjadi perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, menjadi perusahaan bank syariah terbesar di Asia Tenggara, menjadi perusahaan penerbangan terbaik di Asia dan sebagainya. Ini merupakan visi misi. Visi adalah sebagai suatu dream, impian ya. Kemudian misi adalah pernyataan tentang produk yang disediakan untuk masyarakat konsumennya, yaitu untuk mewujudkan visi perusahaan tersebut. Misal menyediakan produk obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Misalnya menyediakan layanan penerbangan. Bisa juga
menyediakan layanan bank syariah dan sebagainya. Kemudian tujuan adalah pernyataan tentang sasaran kuantitatif yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu, misalnya 5 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 1 tahun dan sebagainya. Nah, ini adalah tujuan ya. Kemudian strategi adalah petunjuk umum untuk mencapai tujuan, misi dan visi perusahaan organisasi tersebut. Strategi dapat dibagi menjadi 2, tingkat korporat dan tingkat unit bisnis. Dan ini nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Strategi unit bisnis terkait posisi bisnis pada tingkatan tertentu, yaitu ya nanti ada diverse, ada build, ada harvest dan ada hold. Yang menjadi variabel penentu adalah market share, yaitu pangsa pasar dan pertumbuhan industri. Yang pangsa pasar adalah penjualan perusahaan dibagi total penjualan industri yang sejenis, misalnya perusahaan air mineral, perusahaan penerbangan dan sebagainya. Nah, diverse terjadi bila market share rendah pada pertumbuhan industri yang rendah. Nah, ini dalam jangka panjang perusahaan dapat bangkrut karena terjadi kerugian jangka panjang karena pangsa pasarnya rendah pada industri yang tumbuhnya rendah, tidak akan menghasilkan keuntungan bahkan kerugian, sehingga cash flow-nya juga rendah. Kemudian yang kedua, build ya. Build terjadi bila market share rendah pada pertumbuhan industri yang tinggi. Nah, di sini peluangnya nanti masih bisa meningkatkan pangsa pasar ya. Ini masa membangun. Yang ketiga itu harvest, yang menuai keuntungan terjadi bila market share-nya tinggi pada pertumbuhan industri yang rendah. Nah, ini bagus, sudah punya pangsa pasar yang tinggi berarti menghasilkan cash flow yang bagus gitu ya. Kemudian yang keempat atau hold terjadi bila market share-nya tinggi pada pertumbuhan industri yang tinggi. Nah, ini posisinya star ya, bintang nih, bagus sekali gitu ya. Jadi sudah mendapatkan keuntungan pada industri yang tumbuhnya pesat gitu ya. Nah, ini strategi level unit business yang kita gunakan adalah konsep dari Boston Consulting Group ya. Jadi pertumbuhan industri ada tinggi ada rendah, kemudian pangsa pasarnya ada tinggi ada yang rendah. Tadi rendah dengan rendah ya, pangsa pasar rendah pada pertumbuhan rendah itu diverse, pangsa pasar tinggi pertumbuhan rendah harvest, pangsa pasar tinggi pada pertumbuhan tinggi hold, pangsa pasar rendah pada pertumbuhan tinggi build. Nah, di sini yang bisa bertumbuh bagus ini ya, build ini bisa pindah ke hold. Kalau pangsa pasarnya tinggi pada industri yang tumbuhnya tinggi, ini hold, ini start, ini sangat bagus ya. Nah, sehingga posisi ini kita bisa melihat kondisi ke dalam organisasi kita, bisnis kita ada di mana. Kalau masih pangsa pasar yang rendah, ini harus ditingkatkan ke tinggi ya. Apakah tingginya nanti pada pertumbuhan rendah ataupun pertumbuhan tinggi, ini bagus ya. Posisi harvest sama hold ini sama-sama ini bagus. Harvest ya ini pertumbuhan rendah, hold pertumbuhan tinggi. Kalau kita sudah punya pangsa pasar yang tinggi, ini bagusnya. Jadi sasaran kita adalah meningkatkan pangsa pasar ya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ke sistem pengukuran kinerja menurut Sustainability Balance Scorecard yang kita masukkan unsur ketuhanan adalah religius ya. Tadi sudah kita lihat di skema sebelumnya ya. Kemudian ukuran kinerja sukses bisnis perusahaan yang tadi ada yang tadi ya 7 tadi ya, itu kita tuliskan kembali bahwa di sini menjadi sangat penting ya. Jadi mengukur kinerja perusahaan itu tidak cukup hanya keuangan. Sekarang kita kembangkan bisa menjadi 7 bahkan bisa ditambah lagi ya. Nah, teman-teman, apa itu arti sukses bisnis ya? Nah, kalau sukses bisnis ya kinerjanya unggul bagus gitu ya. Apa itu sukses atau maju? Sukses adalah suatu cita-cita, tujuan, keinginan positif yang telah dapat dicapai dalam batasan waktu yang telah ditentukan. Bila hasil usaha lebih tinggi sama dengan target usaha dan juga bertumbuh, maka dikatakan sukses gitu ya, berhasil ya. Nah, indikator sukses tadi yang menurut balance scorecard tadi ya, kita sudah sampaikan ada 7 indikator, ada 7 perspektif ya. Nah, kita mengenal kinerja keuangan ya. Nah, kinerja keuangan tentu saja kita mengukurnya berdasarkan laporan keuangan. Ya, seperti sudah kita ketahui bersama, laporan keuangan itu paling tidak ini ada laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi itu
laporan yang menggambarkan pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi suatu entitas usaha. Kemudian yang kedua adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan, aset, liabilitas, ekuitas suatu entitas usaha pada tanggal tertentu, ya. Kalau laporan laba rugi selama periode bisa 1 tahun. Tapi kalau neraca per tanggal tertentu 31 Desember misalnya. Kemudian yang ketiga laporan arus kas, ya. Laporan arus kas ini laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar suatu entitas usaha yang terdiri dari arus kas dari kegiatan operasi, kemudian investasi dan pendanaan selama satu periode akuntansi. Itu khusus ini cash flow, ya, arus kas masuk dan keluar. Dan ini juga sangat penting untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan kita. Nah, ini contoh laporan laba rugi, saya kira teman-teman juga sudah sangat familiar, ini hanya mereview saja. Ada laporan laba rugi menurut anggaran, laba rugi menurut realisasi, ya. Dari penjualan, harga pokok penjualan dikurangkan dapat laba kotor dikurangi beban operasional yang terdiri dari ada beban pemasaran, beban administrasi dan umum, total beban operasional, kurangkan mendapatkan laba operasi. Kemudian dikurangi pajak penghasilan akan mendapatkan laba setelah pajak, ya. Nah, ini anggaran misalnya 21 juta, realisasinya 30 juta 100 ribu, maka realisasinya ini cukup tinggi, ya, pencapaiannya. Nah, kemudian trennya, ya, pertumbuhannya ini laba setelah pajak tercapai 143%, ya. Jadi kinerjanya bagus, ya. Kinerja bagus. Saya kira itu teman-teman sebagai pengantar, ya, untuk video ini yang membahas mengenai modul kreativitas dan inovasi. Bagi Anda yang belum menjadi premium member, silakan mendaftar di www.salimatijarah.co.id agar Anda dapat membaca semua e-book dan e-modul di website ini. Di website ini kami sudah menyediakan lebih dari 200 judul, ya teman-teman. Silakan membaca. Selain modul ini yang kita bahas ini, di sana ada 200-an lebih. Nah, Anda baca, pahami, praktekkan sesuai dengan, ya, prioritas Anda, ya, untuk meningkatkan kompetensi, iman, takwa, dan prakteknya insya Allah akan menghasilkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan Anda. Nah, ini tujuan dari kami untuk memberikan buku dan modul dan buku ini adalah untuk ujung-ujungnya adalah peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan, dan itu melalui, ya, bisnis Anda, melalui karir Anda sebagai eksekutif, ya, itu bisa digunakan, dipraktekkan, ya. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, keluarga Anda, adik tolan, ya, siapapun, ya, yang Anda mempunyai jaringan. Nah, ini supaya mereka juga mendapatkan ilmu, informasi yang bermanfaat untuk mereka. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.